Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem rantai pasok, jaringan rantai pasok produk tepung terigu studi kasus pada PT Bogasari Flavor Mills. Di sini kami beranggotakan yang pertama, saya Rais Adlumaro NIM 122180064, lalu anggota yang kedua yaitu Aulia Alfan Hanif dengan NIM 122180115. Pada slide pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Sejarah. Pada tahun 1970, PT Bogasari Flavor Mills didirikan pada tanggal 7 Agustus oleh 4 orang investor yang merupakan orang-orang yang terpilih yang telah lolos seleksi oleh pemerintah untuk mendirikan perusahaan tepung terigu di Indonesia. Mereka adalah Bapak Swedono Salim, Sundikat Mono, Duhar Susanto, dan Ibrahim Rasyad. Lalu pada tahun 1971, pada tanggal 29 November, merupakan proses produksi penggilingan gandum pertama kali yang dilakukan pada PT ISM Divisi Bogasari Flavor Mills melalui pabrik yang berlokasi di daerah Jalan Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu pada tahun 1973, Bogasari Jakarta mengoperasikan fasilitas penggilingan baru yaitu Mil C, Mil D, dan Mil E. Kemudian pada tahun 1978 mereka mengoperasikan Mil pada Mil F dan Mil G. Kemudian pada tahun 1983 mereka mengoperasikan Mil H, Mil I, dan Mil J, lalu Mil K dan Mil L yang beroperasi pada tahun 1992. Dan yang terakhir adalah Mil M, Mil N, dan Mil O yang mulai beroperasi pada tahun 1996. Bogasari memproduksi berbagai tepung terigu yang berkualitas untuk berbagai kebutuhan dan dipasarkan dengan berbagai merek. Merek utama antara lain Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Merek-merek utama tersebut merupakan merek-merek yang telah mapan, dikenal luas dan dekat di hati konsumen. Lalu yang terakhir pada tahun 1999, pada tanggal 19 September, untuk pertama kalinya PT ISM Tbk Bogasari Flavor Mills mengekspor tepung terigu ke Singapura dengan kiriman sebanyak 860 karung. Lalu pada slide kedua yaitu deskripsi produk. Ya, seperti yang dapat dilihat di sini terdapat berbagai macam produk pada PT Bogasari. Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari hasil penggilingan biji gandum. Tepung terigu dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue, mie, roti, dan pasta. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis, trigo, yang berarti gandum. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus, menguntungkan pemakainya. Biasanya digunakan untuk keperluan penelitian, rumah tangga, dan bahan baku industri. Tepung bisa berasal dari bahan nabati, misalnya tepung terigu dari gandum, tapioka dari singkong, maizena dari jagung, atau hewani, misalnya tepung tulang dan tepung ikan. Untuk inovatif pada produk, pada PT Bogasari selalu melakukan inovatif ke berbagai macam nilai gizi dan juga packagingnya. Mereka pertama kali menggunakan bahan yang sederhana, lalu mereka upgrade sehingga menghasilkan packaging yang sangat unik dan sangat aman untuk diperjualbelikan. Lanjut dari deskripsi produk. Pemasaran tepung terigu yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flavor Mills terbagi menjadi dua, yaitu untuk lokal dan untuk diekspor. Perbedaan antara tepung yang dipasarkan secara lokal dan yang diekspor adalah kandungan tepung dasar dan food additif tepung terigu yang akan diekspor lebih banyak dibandingkan yang dipasarkan untuk lokal. Produk tepung terigu untuk lokal dan untuk ekspor adalah yang pertama, tepung terigu lokal seperti yang terdapat pada gambar di samping, itu merupakan gambar dari produk-produk terigu lokal. Dan yang kedua, produk tepung terigu ekspor. Deskripsi proses produksi. Salah satu proses produksi tepung terigu adalah dengan menggiling.
Dengan menggiling bahan baku berupa gandum, penggilingan yang serupa akan menghasilkan tepung terigu yang baik. Selain penggilingan, proses penambahan air juga dibutuhkan guna memperoleh tepung terigu dengan kadar air yang optimal. Tahap-tahap dalam proses tepung terigu gandum secara garis besar meliputi yang pertama, tahap pembersihan atau cleaning proses. Lalu yang kedua, tahap pemberian air atau conditioning proses. Tahap ketiga yaitu tahap penggilingan. Terbagi menjadi tiga, yaitu proses pemecahan, lalu yang kedua pengecilan ukuran, dan yang ketiga pengayakan. Lokasi supplier. Pada PT Bogasari Flour Mills, terdapat dua supplier yang berperan penting, seperti yang pertama, biji gandum. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan tepung terigu adalah biji gandum. Sampai saat ini, biji gandum tersebut masih 100% diimpor dari luar negeri. Hal ini dikarenakan biji gandum yang ditanam di Indonesia tidak dapat memberikan hasil yang optimal dalam pembuatan tepung terigu. Negara-negara pengekspor utama dari biji gandum adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Argentina, dan yang terakhir Eropa. Lalu pada aspek yang kedua yaitu packing. Bahan baku berupa packing yang terdiri dari kantong 25 kg dan wrapper 1 kg didatangkan dari dalam negeri. Jumlah supplier packingnya ada 10 supplier yang berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa seperti Kudus, Jakarta, Citarap, dan Surabaya. Gandum yang berasal dari negara itu dikirim dengan kapal laut. Pembelian bahan baku berupa gandum diatur oleh Bogasari Flour Mills Jakarta, sedangkan bahan baku berupa packaging sepenuhnya diatur oleh Bogasari Flour Mills Surabaya. Bahan baku berupa gandum yang didatangkan akan disimpan di dalam wheat silo, dan bahan baku berupa packing akan disimpan di empty bag store. Lokasi fasilitas produk. Pada PT Bogasari Flour Mills terdapat 4 fasilitas produksi yang berperan penting, seperti yang pertama laboratorium yang terdapat pada gambar paling ujung kanan. Yang kedua yaitu Darmaga, ada di sampingnya gambar kedua dari atas. Lalu yang ketiga Milling Training Center atau MTC, berada di gambar ketiga. Lalu Baking Training Center atau BTC yang ada di gambar paling bawah. Berikut merupakan lokasi fasilitas distribusi. Jadi pada PT Bogasari ini distribusi tepung ke distributor, lalu tahapan yang kedua itu distributor ke depo. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Terima kasih Saudara Alil yang telah memberikan waktu pada saya. Selanjutnya adalah lokasi wilayah target penjualan, yaitu lokasi wilayah target penjualan yang paling dekat dengan pelanggan tingkat akhir. Lokasi yang menjadi wilayah target untuk penjualan dari produk PT Bogasari ini adalah daerah perkotaan atau pinggiran kota. Hal ini dikarenakan konsumen utama dari tepung yang merupakan produk dari PT Bogasari ini biasanya digunakan oleh pengusaha untuk membuat roti atau pengusaha bakery. Biasanya berada di daerah perkotaan. Dari pernyataan sebelumnya dapat kita pastikan bahwa lokasi yang menjadi target utama adalah masyarakat dan pemilik usaha kecil dan mikro yang ada di perkotaan atau ibu kota provinsi. Selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan jaringan dari supply chain. Dapat kita lihat dari supply chain ini ada beberapa ini, yaitu pertama ada dari supplier, ada dari tempat produksi, dan ada untuk pendistribusian produk. Pada supplier dapat kita lihat ada 3 supplier pada PT Bogasari ini, yaitu supplier gandum, supplier packing, dan supplier wrapper. Untuk supplier gandum sendiri, PT Bogasari itu mengimpor gandum itu dari luar negeri, dan proses impor ini nantinya akan dikirimkan menggunakan kapal laut. Selanjutnya untuk produk packingan itu di suppliernya mengambil packingan itu dari produsen-produsen yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya juga wrapper itu produsennya juga ada di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Selanjutnya barangnya masuk ke PT Bogasari untuk dilakukan proses produksi,
Baru selanjutnya setelah dilakukan proses produksi itu dikirimkan oleh distributor ke depo-depo yang ada di daerah Indonesia, yaitu ada depo yang berada di luar Pulau Jawa, yaitu ada beberapa depo, dan ada juga depo yang depo pabrik itu, depo yang nantinya distributor akan mengirimkan untuk distribusi wilayah Pulau Jawa. Tentunya setelah didistribusikan ke daerah-daerah, lalu didistribusikan ke toko kelontong, swalayan, dan toko-toko grosir, baru kemudian produknya mencapai ke konsumen. Sebenarnya merupakan ini adalah jaringan transportasi dari lokasi fasilitas produksi, lokasi fasilitas distribusi, sampai lokasi wilayah target penjualan. Dari jaringan ini, pada jaringan PT Bogasri ini menggunakan jaringan desentralisasi ya, jadi desentralisasi warehouse. Jadi ada PT Bogasari itu tempat produksi berada di tengah yang nantinya baru dikirim ke tempat-tempat depo-depo yang berada di wilayah lain. Yaitu pada distribusi Pulau Jawa, untuk distribusi wilayah Jawa, itu PT Bogasri sendiri menggunakan transportasi darat untuk melakukan distribusinya. Kemudian pada distribusi Pulau Jawa, untuk distribusi ke toko-toko kelontong, swalayan, dan grosir itu juga menggunakan transportasi darat. Dan ke konsumen juga menggunakan transportasi darat. Pada distribusi yang dilakukan ke wilayah luar Pulau Jawa, seperti wilayah Bandar Lampung, Banjarmasin, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, dan Pontianak, itu distribusi dilakukan menggunakan transportasi laut, yang mana seperti dijelaskan oleh Saudara Alel sebelumnya bahwa pada fasilitas di PT Bogasri sendiri mempunyai sebuah dermaga yang nantinya dermaga tersebut bisa digunakan untuk menerima produk impor maupun untuk mendistribusikan produknya ke depo-depo yang ada di luar Pulau Jawa. Transportasi laut sendiri dipilih dikarenakan transportasi laut nilai ekonomisnya cukup untuk nilai ekonomisnya seimbang dengan produk yang diciptakan oleh PT Bogasari sendiri. Apabila transportasi yang dipilih transportasi udara, maka nilai ekonomisnya tidak cocok karena akan nantinya pada biaya pengirimannya akan terlalu mahal. Apabila dipilih transportasi darat, maka nanti ditakutkan untuk pengirimannya akan terlampau lama. Baru nantinya setelah sampai di depo-depo itu akan didistribusikan ke distributor provinsi itu menggunakan transportasi darat. Baru kemudian ke toko-toko kelontong juga menggunakan transportasi darat, dan juga ke konsumen menggunakan transportasi darat. Sebenarnya ada beberapa jenis konsumen ya. Ada konsumen memang yang untuk konsumen yang berupa usaha-usaha yang lumayan besar, pembuatan roti, bakery itu diantarkan langsung. Tapi untuk konsumen-konsumen seperti konsumen rumahan ya, seperti ibu-ibu rumah tangga itu mungkin akan membeli sendiri ke toko-toko kelontong itu. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada makalah ini adalah PT Bogasari yang berada di Surabaya, Jawa Timur adalah perusahaan yang memproduksi tepung. Untuk dapat melakukan proses produksi, PT Bogasari membutuhkan pasukan bahan baku berupa gandum, packing 25 kg, dan wrapper 1 kg. Yang mana bahan baku tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari luar negeri. Proses distribusi produk tepung Bogasari dilakukan dengan dua moda transportasi, yaitu kapal laut dan truk. Distribusi disebarkan ke depot-depot Bogasari untuk yang berada di Pulau Jawa, yaitu distributor menyebarkan produknya ke depot-depot dan langsung didistribusikan ke distributor untuk wilayah yang berada di Pulau Jawa. Kemudian juga diangkut menggunakan truk ke toko, kelontong, dan supermarket baru kemudian menuju konsumen. Baik, saya kembalikan ke Saudara Alel. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.